The US president has repeated his call for international leaders to help the US secure the Strait of Hormuz. The vital shipping route linking the Persian Gulf with the Arabian Sea has been effectively shut since the US-led war on Iran began. European and NATO leaders have been resisting President Trump's demands to send warships to the region. We don't need them, but it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. A fifth of the world's oil and LNG normally flows through the strait every day. The route is especially crucial for Asia and increasingly for Europe, which has struggled to stabilise its energy supply since cutting ties with Russia. Serangan bertubi-tubi Iran telah banyak menimbulkan luka bagi Israel dan Amerika Serikat. Kerusakan amunisi perang, gugurnya ribuan pasukan hingga dampak ekonomi masif terus menggerogoti dua penjajah tersebut. Donald Trump yang tidak tahu malu justru mencoba peruntungannya dengan melobi Eropa. Namun siapa sangka sekutu lama Amerika itu malah menolak permintaan Trump. Tidak ada satupun negara yang bersedia mengirim pasukan atau membantu membuka jalur perdagangan di Selat Hormuz. Bagi Donald Trump, penolakan ini terasa jauh lebih pahit ketimbang kekalahan di medan tempur. Sebab Eropa boleh dibilang sebagai harapan terakhir Israel dan Amerika untuk membalikkan keadaan. Trump dan Netanyahu yang mulai kehabisan akal justru merumuskan rencana licik demi melemahkan Iran. Keduanya bahkan kembali membuka peluang menggunakan bom nuklir yang bisa menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Lantas, bagaimanakah cara Iran dan Eropa bekerja sama menghentikan rencana tersebut? Cetak Gol coba mengulas kehancuran AS dan Israel, ditinggal sekutu Eropa yang membelot ke Iran sebagai berikut. Kehancuran masif Tel Aviv bikin Amerika terpukul. Iran kembali meluncurkan rudal terbaiknya ke kawasan Tel Aviv. Adalah rudal balistik Sejil yang baru saja diluncurkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Buat kalian yang tidak tahu rudal Sejil, kami akan memberikan sedikit informasi. Rudal ini sendiri dikenal cukup sangar karena punya bobot kurang lebih 23,1 ton. Daya jelajahnya sangat singkat, hanya 7 menit saja untuk bisa mencapai arah yang dituju, yakni Tel Aviv. Peluncuran rudal Sejil sendiri merupakan bagian dari gelombang serangan ke-54. IRGC menargetkan rudal tersebut menghantam pusat administrasi dan infrastruktur militer Israel. Pejabat Iran mengatakan ini menjadi momen bersejarah bagi negeri para mullah. Sebab peluncuran rudal Sejil sendiri menjadi kali pertama IRGC menggunakan senjata berbahaya tersebut. Dari sisi jangkauan, rudal Sejil mampu mencapai target hingga 2.000 km. Sudah sangat cukup menjangkau Tel Aviv yang hanya berjarak kurang lebih 1.588 km. Dengan daya waktunya yang singkat, tentu rudal ini telah menghantam jantung kota Tel Aviv. Gedung-gedung putih di pusat ibu kota Zionis ini kembali mengalami rusak parah. Serangan rudal Sejil dari Iran telah membuat mental Donald Trump mulai ciut. Presiden berambut pirang ini benar-benar terpukul karena sekutunya Israel dibombardir tanpa henti. Trump pun menyatakan akan mengajukan permintaan damai dengan Iran. Politikus Partai Republik ini sudah nggak sanggup meladeni perlawanan negeri para mullah. Apalagi dengan ditutupnya Selat Hormuz, tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi Amerika. Lonjakan harga energi minyak mentah Paman Sam diprediksi akan melonjak hingga 40%. Tahu nggak apa respon Donald Trump setelah Iran menutup Selat Hormuz? Yap, pria berambut pirang ini melakukan penghancuran terhadap terminal ekspor milik negeri para mullah. Trump menyatakan bahwa militer Amerika sukses menghancurkan terminal ekspor Iran di Pulau Karg. Trump bilang penghancuran ini merupakan respon Amerika atas keegoisan Iran.
sebab negeri para mullah hingga saat ini belum membuka jalur perdagangan di Selat Hormuz. Kamu menghancurkan sepenuhnya setiap target militer di pulau itu, sementara fasilitas minyak tetap dibiarkan utuh, kata Trump. Apakah Iran diam begitu saja dengan serangan masif yang dilancarkan Trump? Negeri para mullah baru-baru ini meledakkan 3 pangkalan Amerika sekaligus di Timur Tengah. Bersumber dari CNN Indonesia, Korps Garda Revolusi Islam Iran berhasil menyerang pangkalan udara Al-Harir di Erbil, pangkalan Ali Al-Salim, dan pangkalan Arifijan di Kuwait. Ketiga lokasi itu dihantam menggunakan sistem rudal dan drone Iran yang paling ampuh. Operasi ini merupakan bagian dari gelombang serangan ke-52 yang bertajuk Operasi Janji Sejati 4. Operasi ini merupakan aksi balasan atas pembunuhan pekerja di zona industri Iran. Gak mau kehilangan superiornya, Trump akhirnya mengambil jalan lain. Setelah benar-benar terdesak, barulah sang presiden mengajukan perdamaian. Politikus Partai Republik ini meminta untuk mengakhiri perang dengan negeri para mullah. Kerugian besar yang ditimbulkan akibat penutupan Selat Hormuz menjadi alasannya. Namun Iran enggan menanggapi permintaan berdamai dan bersumpah akan terus menyerang. Abbas Araghchi menegaskan Iran saat ini hanya fokus membela diri karena diserang terlebih dahulu. Menurut sang Menteri Luar Negeri, tanah Persia masih cukup kuat dan stabil. Kami cukup stabil dan cukup kuat. Kami hanya membela rakyat kami, tegas Araghchi. Donald Trump meminta bantuan ke Eropa tetapi ditolak. Ancaman dari Iran sukses bikin Donald Trump terdesak hebat. Politikus Partai Republik ini kemudian mencoba membujuk Eropa untuk mau bersama-sama menekan Iran. Trump meminta negara berdua biru untuk menyerang Iran. Tujuannya agar negeri para mullah mau membuka Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan dunia. Permohonan Trump ke negara Eropa seolah-olah menurunkan harga dirinya. Dia sebelumnya bilang kapal tanker dari negara manapun untuk tidak takut melintas di Selat Hormuz. Trump menjanjikan bakal mengawal kapal tanker tersebut agar tidak mendapat serangan. Namun hal sebaliknya justru terjadi di mana kapal tanker Paman Sam justru dilalap si jago merah. Allahu Akbar! انهدام ناوکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. درود بر جمهوری اسلامی ایران. رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Respon negara-negara Eropa benar-benar di luar prediksi dari yang kita bayangkan. Mereka kompak menolak permintaan tolong dari Presiden Donald Trump. Johan Wedpool mengatakan Berlin tidak berniat untuk bergabung dalam operasi militer. Menteri Luar Negeri Jerman ini nggak ingin negaranya terlibat dalam konfrontasi. Kita membutuhkan kejelasan di sini. Kami berharap AS dan Israel memberitahu kami. Melibatkan kami dalam apa yang mereka lakukan di sana dan memberitahu kami apakah tujuan ini tercapai, tegas Wedpool. Penolakan dari Menteri Luar Negeri Jerman ini juga sejalan dengan keinginan Stefan Cornelius. Juru bicara Kanselir Jerman ini menyebut negara NATO tidak ada kaitannya dengan konflik di Timur Tengah. Penolakan serupa juga datang dari Keir Starmer. Perdana Menteri Inggris ini mengatakan tuntutan Trump tidak akan dan tidak pernah direncanakan untuk menjadi misi NATO. Starmer menekankan bahwa Inggris tidak akan terlibat perang yang lebih luas. Rob Jetten juga ogah menuruti permintaan Trump dan mengatakan sangat sulit meluncurkan misi ke sana. Menurut Perdana Menteri Belanda ini, Iran bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Antonio Tajani juga enggan menurunkan angkatan tentara mereka membantu Amerika. Menteri Luar Negeri Italia ini meminta Trump agar mau menarik rencananya. Gak hanya meminta bantuan dari negara Eropa, Trump juga meminta tolong ke China. Akan tetapi negeri tirai bambu jelas tidak akan menuruti permintaan dari sang presiden. Trump pun merespon penolakan tersebut dengan sikap yang sedikit ngambek.
Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan bantuan kalian. Trump menyebut Paman Sam sendiri bisa menyelesaikan permasalahan Selat Hormuz yang ditutup. Saya tak mendesak mereka karena sikap saya adalah kami tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kami adalah negara terkuat di dunia. Kami memiliki militer terkuat, jadi kami tidak butuh mereka, kata Trump. Apakah sang presiden benar-benar ngambek karena permintaannya enggan dituruti? Ibarat seorang pacar yang meminta sesuatu namun tidak dituruti dan justru merengek. Celana pendek corduroy berbahan lembut yang sangat nyaman digunakan, cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Sulit mengalahkan Iran, ambil jalan kehancuran. Kegagalan Donald Trump melobi sekutunya membuat Israel dan Amerika semakin terhimpit di medan tempur. Bayang-bayang kekalahan mulai terpatri di benak para pemimpin Paman Sam dan negeri Zionis. Namun dua penjajah tersebut nampaknya tidak tertarik menggunakan cara yang adil untuk membalikkan keadaan. Alih-alih memperkuat militer atau mengubah strategi tempurnya, Trump dan Netanyahu malah melirik cara yang radikal. Salah satu skenario yang digembar-gemborkan adalah pelaksanaan operasi false flag atau bendera palsu. Untuk kamu yang mungkin belum familiar, operasi false flag biasanya dilakukan secara terselubung demi menyamarkan pelaku serangan. Setelah itu, mereka bakal mengkambing hitamkan pihak lain sebagai dalang kerusuhan tersebut. Salah satu operasi false flag yang paling fenomenal terjadi dalam peristiwa 9/11. Saat itu, kelompok Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden dicap sebagai pelaku penyerangan. Namun hingga saat ini, banyak yang meyakini bahwa operasi tersebut diprakarsai oleh Badan Intelijen AS alias CIA. Banyak pihak percaya bahwa Amerika memerlukan insiden tersebut guna melegitimasi penyerangan ke Afghanistan. Operasi seperti inilah yang kabarnya bakal dijalankan Amerika dan Israel dalam perang Iran. Apalagi Amerika sudah terang-terangan membuat produk jiplakan dari drone Syahid Iran yang dinamai sebagai drone Lucas. Kabarnya senjata tersebut digunakan untuk menyerang negara-negara Arab, lalu menuduh Iran sebagai pelakunya. Jika rencana ini sampai terjadi, maka Israel dan Amerika kemungkinan bakal menginvasi Teheran. Namun yang lebih berbahaya bukanlah sekedar pengerahan pasukan militer ke wilayah negara berdaulat, melainkan sokongan dari publik internasional yang bisa ikut melemahkan Iran. Seperti halnya yang dilakukan Inggris saat membantu invasi Amerika ke Afghanistan pada tahun 2001 silam. Meski begitu, otoritas Teheran nampaknya sudah mencium rencana licik Trump dan Netanyahu. Ali Larijani selaku Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran segera mengutuk operasi bendera palsu tersebut. Saya mendengar bahwa anggota geng Epstein yang tersisa telah merancang konspirasi untuk menciptakan insiden serupa 9/11 dan menyalahkan Iran atas itu, kecam Larijani. Di sisi lain, operasi false flag ternyata bukan satu-satunya trik kotor yang bakal ditempuh Israel dan Amerika. Pasalnya, rezim Benjamin Netanyahu dikabarkan siap menembakkan bom nuklir jika Israel kalah dalam perang Iran. Hal ini diungkapkan oleh mantan pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri AS Lawrence Wilkerson. Saya yakin Netanyahu siap menggunakan senjata nuklir jika situasi di lapangan menjadi tidak terkendali, karena Iran bahkan belum mulai meluncurkan rudal-rudal paling canggih mereka. Bagi negara-negara Eropa, pengerahan senjata nuklir oleh Israel bukan sekedar ancaman biasa. Jika rencana ini benar-benar dilakukan, benua biru diprediksi tidak akan tinggal diam. Sebab saat AS dan Israel menyerang Iran dengan proyektil saja, negara Eropa banyak yang tidak terima. Apalagi jika dua penjajah tersebut menggunakan senjata nuklir yang jelas melanggar hukum internasional dan bisa mengancam keselamatan seluruh pelosok bumi. Dapatkan paket hemat dari kaos polos dengan merogoh 100.000 kamu bisa dapatkan 7 kaos. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Amerika Serikat ditinggal Eropa yang mulai membelot ke Iran. Bagaimana pendapatmu? Apakah Israel dan Amerika bakal semakin terpuruk hingga melancarkan taktik haramnya? Atau justru Iran yang semakin tangguh
melawan dibantu kekuatan Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.